Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Faris Sustian. Nah, kali ini saya akan membahas tentang aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh DJP, yakni e-form tapi dalam bentuk PDF. Jadi ini adalah salah satu fitur yang bisa kita manfaatkan untuk lapor SPT tahunan. Jadi yang sebelumnya kalau kita lapor pakai e-form itu kan harus ada viewernya ya. Jadi kita harus download dulu viewernya. Nah, kali ini e-form ini dalam bentuk PDF. Sementara untuk bentuknya sendiri itu hampir sama dengan bentuk e-form yang melalui viewer IBM itu. Nah, seperti apa fitur-fitur terbarunya e-form ini, kemudian apa saja perbedaannya tentang e-form yang lama dengan e-form yang baru ini. Nah, silakan simak pembahasannya berikut ini. Tapi sebelum itu, saya ingin disclaimer dulu bahwa materi yang saya sampaikan ini adalah memang dari DJP, tapi saya sendiri tidak mengatasnamakan DJP dan semua pendapat yang saya utarakan adalah pendapat pribadi dari saya. Jadi silakan menyimak pembahasannya berikut ini. Oke, yang pertama adalah tentang aplikasi e-form ini sudah tersedia. Jadi tagline-nya adalah isi SPT offline dan submitnya itu adalah online. Jadi isi SPT-nya itu tidak perlu memerlukan koneksi internet, sementara kalau submitnya itu memang harus terkoneksi internet gitu. Jadi salah satu poin-poinnya di situ ya tadi ya, tidak butuh koneksi internet ketika proses pengisian. Jadi hanya ketika submit saja butuh koneksi internet. Kemudian di sini bisa dibuka menggunakan Adobe PDF Reader. Nah, sementara ini hanya Adobe saja ya. Jadi PDF yang dari Adobe saja, kan ada banyak ya, ada Adobe, ada Nitro, ada yang lainnya. Nah, sementara ini hanya untuk dibukanya hanya bisa melalui Adobe PDF Reader. Versi 20 ke atas ya. Dan kali ini bisa juga digunakan bagi pengguna Mac gitu. Kalau yang di e-form yang lama itu kan sementara itu hanya bisa digunakan di komputer berbasis Windows. Nah, kali ini kalau PDF ya bisa dibuka komputer berbasis Windows ataupun Mac gitu. Jadi lebih fleksibel kalau sekarang. Kemudian salah satu poin utamanya juga bisa impor CSV. Kan kalau di e-form yang lama belum bisa ya. Nah, sekarang bisa e-form CSV. Jadi untuk daftar harta, penyusutan segala macamnya jadi lebih cepat. Kemudian ya formatnya berubah. Kan kalau format yang lama itu kan tentang XFDL sementara menjadi PDF gitu. Kemudian ya untuk kompatibelnya bisa di Windows 7 atau ya minimal Windows 7 ya tapi kalau sekarang sih rata-rata sudah menggunakan yang Windows 10. Sementara kalau yang Mac minimal ya Mac OS Sierra. Poin berikutnya adalah perubahan aplikasi di e-form ini. Tadi sudah beberapa dijelaskan bahwa formulirnya sekarang bentuk PDF. Jadi formulir dapat dibuka dengan Adobe PDF Reader dengan minimal versi 20. Jadi tinggal download saja di Adobe Reader gitu, Adobe PDF Reader yang terbaru di situsnya Adobe. Nah, dari situ tinggal download saja versi terbarunya Adobe Reader. Gitu. Tinggal sesuaikan aja aplikasinya atau sistem operasinya apakah Windows ataukah Mac. Nanti tinggal dipilih mau downloadnya mau yang mana. Kemudian poin kedua adalah tersedia data pre-populated gitu untuk form 1770 dan 1770S gitu untuk yang orang pribadi. Nah, pre-populated ini ya kalau kita mengenal dulu e-faktur sudah ada pre-populated data masukan untuk pajak masukannya. Nah, ini kurang lebih sama. Jadi di sini juga sudah tersedia untuk bukti potongnya. Ini juga sudah diterapkan di e-filing. Jadi kalau kita sudah punya bukti potong PPh pasal 21, maka itu sudah terisi otomatis. Nah, di sini juga sama. Jadi ketika kita memiliki bukti potong, baik itu pasal 21, 22, 23, nah data itu sudah otomatis masuk di data SPT kita. Jadi tinggal kita laporkan saja sebagai kredit pajak misalkan. Kemudian data dapat diimpor menggunakan CSV. Nah, ini jadi datanya itu bisa diekspor dan impor. Jadi mirip seperti e-faktur, mirip seperti ISPT. Jadi ini sebenarnya gabungan antara fleksibilitas ISPT dengan e-form yang lama gitu. Jadi fitur-fitur yang nggak ada di ISPT ditambahkan di sini, fitur-fitur yang nggak ada di e-form ditambahkan di sini. Jadi ini gabungan. Kemudian validasi SSP untuk SPT dengan status kurang bayar. Jadi nanti ketika SPT-nya itu kurang bayar,
kan otomatis harus di store dulu ya kekurangan pajaknya itu, maka tinggal kita input NTPN-nya saja. Jadi setelah kita input NTPN, nanti otomatis bisa tervalidasi apakah ini benar sudah dibayar atau tidak. Jadi kurang lebih salah satu itu keunggulannya. Nah, kemudian berikutnya adalah perbedaan aplikasi eForm yang lama dengan eForm yang baru ini. Kalau yang lama tadi tentu saja format filenya berbeda. Kalau yang lama filenya kan bentuknya ekstensinya itu XFDL ya. Sementara kalau yang terbaru itu kan dia menggunakan yang PDF ini. Kemudian kalau yang lama dibukanya dengan menggunakan IBM Viewer, jadi harus install dulu aplikasinya khusus. Dan ya tadi dia tidak bisa menggunakan komputer yang berbasis Mac gitu. Jadi hanya bisa di Windows. Sementara kalau yang baru ya dia bisa di Mac, bisa di Linux juga mungkin bisa gitu, atau ya di Windows pastinya gitu. Yang penting ada Adobe Reader ini. Kemudian token hanya dapat dikirimkan lewat email. Nah, ini juga perbedaan pentingnya. Kalau yang lama itu kan hanya bisa token itu, kode verifikasinya itu hanya bisa dikirim melalui email. Sementara kalau yang baru itu bisa melalui email ataupun SMS gitu, sama seperti e-filing. Jadi kalau yang kemarin-kemarin, Pak, kok verifikasinya nggak pernah muncul ya? Kok lama ya? Nggak dapat gitu. Nah, sekarang tinggal ganti aja ke SMS OTP gitu. Biasanya itu lebih cepat gitu. Walaupun ya tentu saja berbayar gitu. SMS-nya ya, SMS kan berbayar ya, 350 kalau nggak salah per sekali SMS. Kemudian yang lama, dia tidak dapat impor fitur data. Nah, kalau di ISPT itu bisa impor, tapi di eForm yang lama dia tidak bisa. Nah, dengan yang baru ini dia bisa impor CSV. Jadi sama seperti ISPT. Gitu. Kemudian yang lama tidak terdapat validasi NTPN. Nah, ini juga jadi bisa saja kita input NTPN ngasal gitu ya, mungkin submit gitu. Nah, kalau sekarang dia sudah tervalidasi NTPN dan juga PBK kalau misalkan kita punya bukti pemindah bukuannya. Kemudian lama tadi dia tidak bisa di Mac, sementara yang kalau sekarang dia bisa di Mac gitu. Jadi lebih enak gitu, lebih kan bisa jadi kita nggak punya Windows tapi punya Mac misalkan, atau kebalikannya. Nah, itu bisa diakomodir di sini. Nah, berikutnya adalah ini bisa kita lihat kalau untuk menunya sendiri sama jadi kita buka login DJP online, kemudian pilih lapor. Nah, di situ sudah ada muncul icon terbaru eForm, biasanya yang paling atas biar lebih ngejreng gitu, biar kelihatan oleh langsung ketika kita buka, oh ada loh fitur ini gitu. Karena ini sebenarnya gabungan dari ISPT, e-filing, kemudian eForm yang lama. Nah, semuanya disempurnakan di eForm PDF ini. Nah, jadi PDF-nya juga ada. Kemudian aksinya ini kirim di BPE. Jadi kalau misalkan ketika kita buka fitur lapor di sini, ketika kita buka lapor, nah, maka di sini ada 3 menu: arsip, kemudian buat SPT, dan unduh Adobe PDF Reader. Jadi kalau misalkan bagi yang belum ada Adobe Reader-nya, ya silakan unduh dulu gitu. Tapi kalau yang sudah, ya udah langsung aja buat SPT di sini. Untuk arsip-arsip yang lama semuanya masih terlihat di arsip ini. Jadi ini yang sudah SPT yang sudah kita laporkan semuanya. Tinggal kita lihat lagi, kirim BPE-nya kalau misalkan ternyata belum dilaporkan. Berikutnya unduh viewer-nya. Nah, ini bedanya dengan yang eForm yang lama. Kalau eForm yang lama itu kan harus pakai viewer IBM ya, harus ada di Windows. Nah, kalau sekarang kita bisa unduh, kemudian Adobe Reader-nya ini disarankan sih menggunakan Adobe terbaru ya, Adobe Reader, Adobe Acrobat Reader DC. Nah, ini yang terbarunya, versi terbarunya. Jadi ketika kita klik ini, maka otomatis nanti akan masuk ke situsnya Adobe gitu. Jadi ke Adobe, kemudian silakan pilih sistem operasinya, kemudian OS-nya menggunakan apa, apakah Windows 10, apakah Mac OS terbaru, dan seterusnya. Nanti tinggal kita unduh saja gitu. Kalau nggak salah filenya lumayan besar sih, ada sekitar 190-an kalau nggak salah, 190-an mega. Tapi itu pun bagi yang belum memiliki Adobe Reader. Tapi kalau kan rata-rata untuk PDF sendiri
kita gunakannya Adobe ya, selain ada Nitro dan seterusnya. Nah, berikutnya di sini masing-masing adalah sekarang buat SPT untuk badan. Jadi di eForm ini juga dia langsung bisa untuk SPT badan, bisa juga untuk orang pribadi. Orang pribadinya pun juga bisa, ada yang 1770 dan 1770S gitu. Jadi bisa pengganti e-filing juga gitu. Jadi kan enak sekarang. Nah, untuk buat SPT badan sama. Jadi ya kita buat unduh di sini buat SPT, kemudian nanti kita masukkan di sini ada tahun pajaknya. Kita masukkan di sini. Yang pertama tentu saja kita pilih tahun pajaknya, kemudian SPT-nya mau normal atau pembetulan. Kalau yang bagi pertama lapor ya berarti kita pilih yang normal. Kemudian, nah, media pengiriman tokennya ini bisa kita pilih di sini, email atau nomor telepon. Nah, baru setelah itu ya kita bisa kirim permintaan di sini. Kita klik kirim permintaan. Gitu. Jadi ya sama, jadi kurang lebih hampir sama dengan eForm yang lama, hanya sekarang ada penambahan yang nomor telepon ini gitu. Sekarang kan lebih gampang ya berarti gitu. Jadi nggak perlu kita nunggu email gitu. Kalau memang ternyata emailnya lama atau bahkan diblokir seperti itu. Nah, untuk yang orang pribadi juga sama. Jadi kalau kita sebagai orang pribadi ya biasanya nanti akan ada pilihan di sini sama seperti di eForm yang lama. Akan ada beberapa pertanyaan, apakah menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Nah, silakan kalau kita pilih tidak di sini, maka nanti akan diarahkannya di formulir 1770 yang SS ini atau yang S. Gitu. Tapi kalau yang menjalankan pekerjaan atau usaha, ya berarti kita pilihnya yang nanti 1770. Gitu. Jadi ya formulirnya ini hampir sama. Untuk formulir sendiri hampir sama. Jadi di sini bisa juga sebagai pengganti untuk e-filing gitu. Kalau e-filing kan semuanya harus online. Nah, kalau sekarang ya bisa juga untuk offline kalau ngisinya. Untuk buat SPT pribadinya sendiri ya tadi hampir sama ya. Jadi sama seperti untuk yang badan. Jadi kita pilih di sini untuk yang tahun pajaknya. Kemudian kita pilih status normal kalau dia baru lapor. Kemudian di sini media pengirimannya juga ada email dan juga ada nomor handphone. Jadi silakan nanti dipilih. Kemudian nanti silakan ya tinggal kita kirim permintaan. Nanti file PDF-nya nanti akan terunduh atau nanti akan terdownload sendiri. Setelah itu ya tinggal kita isi aja sesuai dengan ya sama persis dengan laporan, bentuknya seperti PDF SPT pada umumnya ya. Gitu. Jadi tinggal kita pilih saja di masing-masing ini. Nah, untuk lamanya sendiri di sini untuk CSV-nya, nah kita bisa upload CSV di untuk situsnya sendiri itu ada khusus di laman eForm di PDF. Jadi kita masuk ke situsnya DJP, kemudian nanti akan ada laman khusus eForm PDF. Nah, di sini nanti akan ada muncul beberapa berkas PDF yang bisa kita unduh atau download gitu. Jadi untuk berkas PDF-nya CSV-nya sendiri bisa terkait dengan pengisian berkas ataupun format dan contoh pengisiannya. Gitu. Untuk badan juga sama. Jadi sudah bisa kita download. Nah, sekarang format CSV-nya apa saja sih yang bisa kita buat gitu. Nah, kemudian tadi kan sudah dibahas tentang pre-populated data gitu. Nah, pre-populated ini tadi jadi data-data bukti potong yang sudah dibuat oleh pihak ketiga gitu ya, pihak pemberi kerja kita atau pemberi penghasilan kita, itu maka otomatis akan muncul di eForm ini gitu. Nah, datanya apa saja? Untuk yang pasal 21 itu ada 1721 A1 atau A2, jadi bukti potong pajak tahunannya. Kemudian ada juga yang final dan non-final. Jadi bagi yang non-pegawai juga sekarang sudah bisa pre-populated datanya sudah masuk di sini. Jadi bukan hanya yang pegawai tetap saja. Jadi non-pegawai pun bisa. Kemudian ada juga PPh pasal 22, pasal 23 yang dari e-Bupot itu. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2, misalkan kalau kita punya penghasilan berupa sewa tanah dan bangunan, penjualan tanah dan bangunan, dan sebagainya.
Kemudian ini PPA pasal 25 atas angsuran tahunan kita. Jadi kita sudah bisa langsung sudah otomatis muncul angsuran kita per bulan berapa. Kemudian data pembayaran PP 23 ini juga sudah otomatis muncul. Jadi bisa jadi kita nggak perlu melampirkan lagi bukti-bukti penyetorannya. Kan selama ini kan kalau kita masih menggunakan ISPT atau masih e-form kan daftar lampirannya kan paling tidak biasanya kan kita harus melampirkan bukti penyetorannya ya. Nah kalau sekarang udah nggak perlu lagi karena data pembayarannya itu sudah masuk. Gitu. Nah selain itu juga, nah ini bentuk formulirnya sendiri yang 1771 ini untuk yang badan. Jadi yang badan itu adalah 1771. Nah untuk file impor CSV-nya sendiri itu ada lampiran 3, ini terkait dengan kredit pajak tadi ya, yang pasal 22, 23, seperti itu. Kemudian ada lampiran khusus 1A, ini terkait dengan daftar penyusutan. Jadi kalau penyusutannya terlalu banyak gitu ya, asetnya banyak, ya udah masa kita harus input satu persatu. Nah, bisa juga pakai CSV ini, jadi lebih cepat. Kemudian ada juga lampiran khusus 7A, ini terkait dengan kredit pajak luar negeri. Jadi kalau ada penghasilan dari luar negeri, maka kredit pajaknya sudah bisa kita CSV-kan. Daftar cabang, kalau misalkan ada, ya kayak bank gitu kan, pasti cabangnya banyak ya. Nah, itu juga bisa kita CSV-kan. Lampiran SSP pada halaman submit. Jadi kalau ternyata SSP-nya banyak yang harus kita input, ya udah manfaatkan aja file CSV ini. Kemudian validasi. Validasi ya sama ya, jadi cukup kita input NTPN-nya saja, jadi otomatis nanti akan muncul. Kan validasi sendiri hanya membutuhkan beberapa menit dari sejak pembayaran pajak. Oke, ini terkait dengan pre-populated. Nah, di sini kurang lebih jenis bentuk formulirnya hampir sama persis dengan bentuk formulir yang ada di e-form yang lama. Jadi ya bentuknya ya seperti file SPT pada umumnya, hanya ini bentuknya PDF yang bisa diisi. Dan seperti biasa untuk yang warna kuning itu adalah yang terisi otomatis. Kemudian yang warna merah itu berarti harus diisi, harus, jadi nggak boleh kosong di sini. Sementara kalau yang putih itu bisa kita isi secara manual. Jadi silakan nanti tinggal diisi saja. Pengisiannya ya saya yakin hampir sama dengan e-form. Ini kurang lebih untuk yang data formulirnya, data yang bisa kita CSV-kan tadi. Ada formulir lampiran 3 di sini, itu terkait dengan kredit pajak. Kemudian lampiran khusus tadi, yang ini adalah penyusutan, yang ini tentang kredit pajak. Ini juga sama, lampiran khususnya. Jadi yang tadi yang bisa kita CSV-kan tadi, tinggal kita input saja. Di sini ada menu impor datanya. Jadi kalau mau kita impor data, tinggal kita klik di sini impor data dalam bentuk CSV. Sama seperti yang tadi juga ya. Jadi kalau untuk bukti potong, di sini untuk bukti potongnya tinggal kita impor data aja di sini. Impor datanya dalam bentuk CSV tapi ya. Jadi silakan formatnya kita format CSV-nya dulu. Nah, untuk yang formulir 1770 ini untuk yang OP. Jadi 70 itu untuk OP. Nah, OP CSV-nya itu ya pasti terkait dengan sama daftar pemotongan pemungutan. Jadi ya bukti potongnya itu. Kemudian lampiran SSP ini terkait dengan nanti bisa validasi. Daftar harta dan daftar utang. Nah, ini juga sering jadi pertanyaan, Pak, harta saya banyak gitu. Kalau saya harus input satu persatu lama gitu. Nah, sekarang ada CSV. Jadi tinggal kita input saja datanya di Excel, kita pindahkan formatnya ke bentuk CSV, kemudian tinggal kita upload, kita impor ke e-form ini gitu. Lampirannya PP23 juga sama. Jadi lebih cepat gitu. Tersedia data pre-populated tadi, bukti potong tadi sudah input gitu, sudah terinput otomatis. Jadi kalau kita punya bukti potong ya otomatis bisa langsung masuk. Jadi kita nggak perlu ketik satu persatu. Dan sama juga ada validasi nomor SSP.
Dan ini bentuk formulirnya sama seperti badan tadi. Jadi yang kuning ini otomatis, sementara kalau yang merah ya ini dia dia harus diisi ya, seperti itu. Seperti ini. Jadi ya ini bisa kita tambah, ada menu tambahnya di sini, ada menu hapusnya juga gitu. Jadi ya tinggal disesuaikan aja kira-kira yang mau kita isi halaman berapa, karena kan tidak semuanya harus kita isi. Nah, untuk lampiran 3 sama seperti e-form. Di lampiran 3 di sini kan PPA final ya. Nanti bagi yang UMKM, nah silakan di lampiran 3 UMKM di sini lampiran 3 PPA yang dikenakan final, nanti masuknya ke sini. Ke nomor 16 ini penghasilan yang lain yang dikenakan PPA final atau yang bersifat final, PP23. Nah, PP23 ini kita centang, kemudian nanti tinggal kita masukkan aja pajak-pajak yang sudah kita bayarkan. Omset per bulannya berapa. Kemudian untuk yang impor datanya, ini misalkan kita mau impor data bukti potong tadi di formulir 1770 A2, tinggal kita impor data saja di sini. Gitu. Untuk tahun pajaknya ini sudah otomatis. Dan ingat kalau Anda melakukan pencatatan, di sini pilihnya yang pencatatan ya, bukan yang pembukuan. Jadi harus pastikan dulu kalau Anda memilih pencatatan, maka silakan pastikan Anda pilih yang pencatatan, bukan pembukuan. Pembukuan itu artinya Anda harus melampirkan laporan keuangan. Jadi kalau Anda pembukuan, ya otomatis lampiran ini 1770 lampiran 1 ini harus diisi semuanya. Ini harus diisi kalau Anda pembukuan. Tapi kalau bukan pembukuan, maka ini nggak perlu diisi. Bisa pakai yang norma di sini atau bisa pakai yang PPA final. Nanti mungkin akan saya jelaskan mungkin perbedaan antara pembukuan dan pencatatan. Dan ini formulir-formulirnya. Jadi nanti ketika sudah kita isi semua, di sini akan ada menu submit di sini. Menu submit, kemudian ya seperti biasa kita harus unggah lampiran-lampirannya. Maksimal di sini lampiran yang bisa diunggah adalah sebesar 15 MB gitu, 15 MB. Dan dalam bentuk mungkin PDF juga ya. Ini laporan keuangan. Laporan keuangan ini, tapi tadi ya bagi yang melakukan pembukuan. Tapi kalau yang bukan pembukuan, ya berarti ya tinggal disesuaikan aja lampirannya itu apa. Apakah bukti store tadi ataukah laporan peredaran brutonya berapa. Itu bagi yang pencatatan. Kemudian nanti tinggal kita klik kode verifikasinya yang kita terima melalui handphone atau email di sini. Jadi kita klik kode verifikasi di sini. Kemudian kita klik submit. Itu untuk yang PDF yang terbaru ini. Jadi ya ini sepertinya akan lebih mudah ya daripada e-form yang lama atau mungkin yang ISPT gitu. Nah, sekarang kita beralih ke 1770S. Ini yang OP, tapi dia yang statusnya karyawan atau yang pegawai ya. Ini untuk yang OP karyawan. Nah, sama pre-populated datanya atau CSV-nya ya berarti terkait dengan bukti potong, kemudian daftar harta dan daftar utang. Ada data pre-populated data juga. Dan validasi nomor SSP. Jadi ini sama seperti yang 1770 tadi, hanya ini lebih ringkas saja. Hanya 3 halaman saja untuk yang 1770. Jadi bentukannya seperti ini, sama seperti bentuk formulir SPT seperti biasa. Jadi lampiran 2 itu terkait dengan PPA final, kemudian harta dan utang. Kemudian untuk yang lampiran satunya ini terkait dengan penghasilan dari usaha atau dari pekerjaan. Jadi kalau misalkan bukti potongnya itu bisa kita
input di sini. Nah, di sini ada menu impor data. Nah, impor data ini yang tadi ya, yang bisa kita input dari CSV tadi. Jadi kalau kita punya beberapa bukti potong, ya sudah, CSV-kan saja daripada kita harus ketik satu persatu. Kemudian daftar harta juga masih sama. Jadi di sini Anda diminta untuk menulis kode hartanya berapa. Kemudian nama hartanya ditulis, tahun perolehan, harga perolehan, dan keterangannya apa. Jadi ini sama. Jadi kalau bagi yang Anda sudah familiar dengan ISPT atau e-filing atau bahkan e-form, ini sama persis ya. Jadi ya hanya memudahkan saja sekarang Anda pakai PDF gitu. Kalau untuk PDF sendiri kan ya Anda sudah mengerti lah ya PDF itu seperti apa bentukannya. Kemudian ini adalah induknya, induk untuk yang 1770S sama. Jadi yang warna merah ini adalah yang harus diisi, sementara yang warna kuning itu adalah nanti yang otomatis. Kemudian ketika sudah kita mengisinya, kita tinggal klik saja selesai di sini. Kemudian kita bisa unggah lampirannya ini. Lampirannya sendiri di sini maksimal adalah 40 MB dan harus bentuknya PDF. Kemudian nanti silakan kode verifikasinya kita masukkan di kotak ini. Nanti kemudian kita submit. Sama juga kode verifikasi itu bisa melalui email ataupun melalui nomor telepon. Demikian tentang pembahasan tentang e-form dalam bentuk PDF. Semoga ini bisa memberikan gambaran seperti apa nantinya, dan semoga ini bisa membantu memudahkan bagi Anda yang belum lapor SPT. Jadi selama ini yang mungkin banyak pertanyaan, banyak kendala seperti, Pak kok nggak bisa impor data, Pak kok nggak bisa kode verifikasinya nggak muncul-muncul di email. Nah, sekarang sudah difasilitasi semua. Jadi sudah bisa impor data, sudah ada pre-populated data juga, dan juga bisa melalui SMS tadi. Jadi ya semoga ini bisa memudahkan bagi Anda. Nah, kalau misalkan masih ada pertanyaan, Anda bisa hubungi Kering Pajak, kemudian atau juga bisa mention di medsosnya DJP. Jadi silakan dipergunakan fasilitas ini, fitur ini, semoga ini bisa membantu bagi Anda. Terima kasih dari saya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.